Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah riset aksi Bapak Dr. Haji Rohmanur Aziz SOC MAG, serta yang saya hormati penanggung jawab mata kuliah riset aksi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban hasil UTS mata kuliah riset aksi. Baik, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan riset aksi. Jadi, riset aksi adalah riset aksi atau action research. Ini merupakan sebuah riset yang didasarkan kepada aksi yang nyata dengan melalui pengembangan partisipan masyarakat dalam menjalankan atau merencanakan program serta dalam penyelesaian masalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, tentang penjelasan fasilitator. Nah, menurut Edi Suharto, fasilitator adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab serta peran dalam membantu peserta pelatihan menjadi mampu dalam menghadapi serta menangani tekanan suatu proses dalam pelatihan. Fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat adalah tenaga fasilitator yang mengemban tugas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menawarkan atau mensosialisasikan program, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan dengan aktif. Fasilitator harus dapat membangun kesadaran kritis dari masyarakat agar mereka mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami secara terorganisir dan sistematis. Serta fasilitator ini adalah sebagai pemantik awal dari sebuah riset aksi. Selanjutnya, partisipan. Partisipan ini adalah keikutsertaan serta keterlibatan masyarakat di dalam segala proses perubahan yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, partisipan adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, dan partisipan adalah masyarakat itu sendiri yang terlibat baik secara fisik, mental, dan emosi terhadap proses pemberdayaan masyarakat. Lalu yang terakhir, ada pilar pemberdayaan. Pilar pemberdayaan di sini ada 4. Yang pertama itu ada demokrasi. Nah, apa itu demokrasi? Artinya fasilitator dapat memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan, karena setiap masyarakat mempunyai hak yang sama. Mereka punya hak yang sama untuk memberikan ide atau pemikiran-pemikiran mereka untuk memberikan perubahan terhadap proses pemberdayaan masyarakat. Lalu yang kedua ada partisipasi. Nah, masyarakat ikut serta berperan aktif dalam proses pemberdayaan karena masyarakat adalah pelaku utama dari sebuah proses perubahan sosial. Yang ketiga ada sustainable. Sustainable ini merupakan proses yang terjadi secara berkelanjutan, serta dalam prosesnya lebih mengutamakan atau mengoptimalkan nilai manfaat dari segala sumber yang ada, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, ataupun sumber daya ekonominya. Yang terakhir ada empowerment. Empowerment ini adalah pendistribusian tugas atau peran dari seorang pemberdaya atau fasilitator terhadap masyarakat. Baik, lanjut ke soal yang kedua, itu kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Itu karena memang sebenarnya kita sebagai seorang pemberdaya atau fasilitator berperan sebagai subjek di dalam proses pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat itu sendiri menjadi objek dari proses pemberdayaan. Akan tetapi dalam riset aksi ini masyarakat juga, karena masyarakat dilibatkan di dalam proses atau kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka dari itu masyarakat juga berperan sebagai subjek dari proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Itu karena apa? Masyarakat ikut dilibatkan dalam proses pemberdayaan ini agar
masyarakat dapat memberikan informasi dan data tentang eksistensi masyarakat tersebut. Nah, jika masyarakat ikut dilibatkan dalam setiap kegiatannya, maka program akan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan adanya rasa kepemilikan terhadap program oleh masyarakat, dan yang paling penting akan terjadi proses transfer skill atau transfer knowledge dari seorang pemberdaya atau fasilitator terhadap masyarakat. Dan secara bertahap ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar itu akan semakin berkurang. Nah, karena ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar semakin berkurang, maka masyarakat akan semakin mandiri. Selanjutnya, soal yang ketiga itu ada penjelasan 3 teknik dari 8 teknik fasilitasi. Nah, teknik yang pertama itu ada teknik berkenalan. Teknik ini merupakan tahap pertama yang paling penting dalam interaksi sosial. Salah satunya dalam teknik fasilitasi ini. Nah, dengan proses perkenalan ini diharapkan seorang fasilitator dan masyarakat menjadi lebih dekat agar masyarakat dapat ikut menjadi subjek dalam proses pemberdayaan. Yang kedua, ada teknik menyapa. Aktivitas fisik yang melibatkan psikis untuk keterkaitan jiwa fasilitator dan masyarakat. Teknik ini dapat menghangatkan suasana pertemuan dan akan terkesan lebih ramah. Lalu yang ketiga ada ice breaking. Nah, kegiatan ini dapat mencairkan suasana yang tadinya suasana tegang, serius gitu. Karena adanya ice breaking ini, suasana akan lebih cair dan lebih happy. Dan teknik ini pun dapat memperkuat chemistry antara fasilitator dengan masyarakat ataupun antara masyarakat dengan masyarakatnya sendiri. Dan masyarakat dapat mengambil hikmah dari setiap ice breaking yang telah dilakukan. Dan fasilitator dapat bertanya kepada masyarakat hikmah atau pelajaran apa yang dapat diambil dari ice breaking yang sudah dilakukan tadi, seperti itu. Soal yang terakhir itu kenapa di dalam riset aksi harus menggunakan siklus. Jelaskan kembali tentang tahapan siklus riset aksi SIS-DAMAS. Nah, dalam riset aksi harus menggunakan siklus karena dalam riset aksi kegiatannya harus berpola atau berurutan agar setiap kegiatan yang dilakukan tidak akan berantakan dan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau yang disepakati. Karena siklus riset aksi itu akan terus berulang dan terus berlangsung. Oleh karena itu, di dalam proses riset aksi harus menggunakan siklus agar berurutan dan tidak berantakan gitu. Itulah intinya. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai riset aksi SIS-DAMAS. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai siklus riset aksi SIS-DAMAS. Tahap yang pertama itu ada sosialisasi awal. Sosialisasi awal rembug warga dan refleksi sosial. Nah, rembug warga ini artinya kita mengumpulkan atau mengundang masyarakat dalam satu tempat untuk mereka dapat berkumpul. Dan yang mengundang masyarakat itu adalah pemerintah setempat, misalkan kepala desa atau RT dan RW. Nah, rembug warga itu ditujukan untuk kita menyebutkan atau menyatakan maksud dan tujuan kedatangan ke dalam desa tersebut. Lalu setelah kita menyebutkan maksud dan tujuan kedatangan kita ke desa tersebut, kemudian kita bertanya kepada setiap masyarakat apa yang menjadi kebutuhan mereka saat ini gitu. Kita bisa memberikan kertas dan pulpen kepada masing-masing masyarakat, pada masing-masing mereka, dan mereka
dan kita minta untuk menuliskan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan mereka dituliskan ke dalam kertas tersebut, lalu kertas tersebut dikumpulkan dan kita harus merekap apa kebutuhan mereka gitu. Kebanyakan dari kebutuhan mereka itu apa. Setelah itu, jika kita telah tahu kebutuhan mereka apa, dan kita mencoba untuk menggali potensi yang ada di desa tersebut, misalnya petani, lalu ada dokter atau menteri, kita bisa menggunakan potensi yang ada di desa tersebut untuk mengatasi permasalahan atau kebutuhan dari masyarakat. Lalu tahap kedua itu ada pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat. Nah, di tahap kedua ini kita boleh mengumpulkan warga ataupun kita yang mendatangi tempat warga di mana berkumpul gitu. Di sana kita meminta masyarakat untuk menggambarkan peta desa. Di sana minta masyarakat untuk menggambarkan peta desa. Lalu setelah itu kita bertanya, misalkan peta desa itu sudah tergambar. Nah, kira-kira permasalahan stunting ada di RT mana, lalu permasalahan terkait air bersih ada di RT mana ataupun RW mana gitu. Nah, setelah digambarkan peta tadi, kita mencoba untuk memasukkan hasil refleksi sosial tadi ke dalam peta gambar tersebut. Lalu yang ketiga, kita harus menunjuk organisasi di desa tersebut untuk menjalankan program yang ada atau program yang telah ada di desa tersebut, dan kita hanya dapat bisa menjadi pendamping saja, pendamping untuk masyarakat tersebut dalam menjalankan program yang telah ada di desa tersebut, karena yang menjadi pelaku utama dari program nanti yang akan kita jalani itu adalah ya masyarakat itu sendiri, sedangkan kita hanya bisa sebagai pendamping saja. Nah, selanjutnya jika organisasi di desa tersebut sudah terpilih, misalkan Karang Taruna telah dipilih oleh masyarakat untuk menjalankan program yang ada gitu. Nah, setelah itu Karang Taruna ini harus mengelola data, misalkan data terkait stunting ataupun terkait permasalahan air bersih. Nah, Karang Taruna harus mendata hal tersebut untuk kemudian data tersebut kita kelola dan kira-kira program apa yang dibutuhkan ataupun tindakan apa yang harus dilakukan terkait permasalahan yang ada. Lalu yang kelima, kita harus membuat skala prioritas kebutuhan masyarakat, dimana kita harus membuat skala prioritas mana yang paling mendesak dan mana yang paling membutuhkan di masyarakat tersebut gitu. Lalu tahap yang ketiga itu ada perencanaan partisipatif dan sinergi program. Artinya tadi kan Karang Taruna telah dipilih untuk menjalankan program yang ada di masyarakat gitu. Dan masyarakat pun tidak hanya Karang Taruna yang melakukan atau istilahnya tidak hanya Karang Taruna yang membantu atau menjalankan program, tetapi masyarakat pun harus ikut membantu dan ikut berpartisipasi dalam menjalankan program tersebut. Lalu yang keempat, tahap terakhir adalah pelaksanaan program dan monitoring evaluasi. Nah, setelah tahap 1, 2, dan 3 dilaksanakan, dan selanjutnya tahap terakhir adalah pelaksanaan program.
dan setelah pelaksanaan program dijalankan, maka harus diadakannya evaluasi, monitoring dan evaluasi dari program yang telah dijalankan tersebut. Kira-kira kekurangan apa dari program yang telah dijalankan, apa yang harus diperbaiki dari program yang telah dijalankan, dan apa yang harus ditambahkan dari program yang telah dijalankan agar program yang dijalankan tersebut memang benar-benar efektif dan efisien untuk kebutuhan masyarakat dan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.